materi tentang fenomena alam, yaitu proses terjadinya erupsi gunung berapi. Oke, sebelumnya pada minggu lalu kita telah mempelajari fenomena alam lainnya, yaitu tentang bumi. Bagus. Tahu nggak siapa itu gempa bumi? Ada yang tahu? Bagus, betul. Ada yang lain? Ada yang tahu tidak? Tidak ya. Oke. Kalau intinya gempa bumi itu bergesernya tanah dari satu tempat ke tempat lain, dan biasanya disertai dengan goncangan. Sering terjadi, kita kan terasa ya kalau gempa bumi itu bergoyang dirinya kan, ya seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan mempelajari tentang gunung berapi. Ada yang tahu nggak sih apa itu gunung berapi? Oke, Sandra boleh. Apa itu gunung berapi? Berapi itu gunung yang aktif yang terjadinya letusan. Ya, betul. Gunung berapi itu kalau secara istilah diartikan sebagai sistem pemindaan panas yang menghasilkan cairan magma yang keluar dari saluran kemudian keluar dari gunung berapi yang disebut dengan lava. Oke. Yang selanjutnya yaitu tentang jenis-jenis gunung berapi. Gunung berapi berdasarkan bentuknya yaitu dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama gunung api strato atau kerucut, kemudian yang kedua yaitu gunung api perisai, yang ketiga yaitu gunung api mar, dan yang terakhir adalah gunung api kaldera. Nah, selanjutnya setelah mengetahui jenis-jenis gunung berapi, kita akan mempelajari tentang struktur dari gunung berapi tersebut. Jadi ini adalah gambaran dari gunung berapi. Ini yang di bawah ini disebut dengan dapur magma yang berisi cairan kental yang disebut dengan magma. Kemudian anak-anak ini yang dinamakan dengan celah retakan. Hal ini terjadi ketika adanya magma keluar ke atas yang ditekan oleh gas. Jadi terjadinya guncangan yang sangat kuat membentuk retakan ini. Nah, ini yang garis ini disebut dengan pipa kekundar, tempat magma keluar yang didorong dengan gas. Nah, kemudian ini yang disebut dengan bor vulkanik, yaitu material yang keluar dari gunung berapi yang berupa batu lontaran. Nah, ini yang disebut dengan kawah. Kawah ini tanpa magma keluar, dan ini adalah lava. Lava yaitu cairan kental atau cairan cair yang keluar yang berupa magma keluar dari gunung berapi. Tapi tahu nggak sih anak-anak itu di mana proses terjadinya erupsi gunung berapi? Ada yang tahu? Oke, jadi Indonesia itu dikelilingi dengan yang namanya ring of, intinya dia dikelilingi dengan cincin berapi. Nah, oleh karena itu Indonesia itu memiliki 127 gunung berapi aktif di Indonesia. Nah, habis itu, nah, terus bagaimana sih terjadinya erupsi gunung berapi? Jadi ini gambarannya, ulang ya. Ini adalah yang namanya inti bumi. Inti bumi ini memiliki panas sekitar 6.000 derajat Celcius. Kemudian saking panasnya tadi, dia mencairkan batuan-batuan di sekitar inti bumi. Kemudian menjadi cairan kental yang disebut dengan magma. Magma ini keluar melewati saluran kekundar tadi. Karena apa? Karena masanya yang kecil daripada batuan, maka dia bisa keluar. Nah, terus karena tekanan yang sangat kuat itu tadi oleh gas, terjadinya erupsi gunung berapi. Namun ada 2 jenis, yaitu erupsi. Pertama yaitu erupsi efusif dan erupsi eksplosif. Tahu tidak sih apa itu erupsi efusif? Ada yang tahu? Tidak. Oke. Jadi kalau erupsi efusif yaitu erupsi yang terjadi lava batuan itu keluar secara lambat atau secara tidak ada ledakan yang sangat serius. Jadi yang diiringi dengan ledakan yang tidak merusak lantaran lavanya yang terjadi kurang dari 100 meter kubik. Berapi tentunya ada yang namanya dampaknya. Ada yang tahu tidak dampak dari letusan gunung berapi? Boleh? Kalau ada yang tahu? Betul. Ada yang lain? Boleh? Dampak dari letusan gunung berapi? Buat kesehatan, Bu. Ya, boleh.